Penyerahan pertama pembangunan rumah layak huni diberikan kepada Ijima, warga Dusun Lagalumpang, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap pada Rabu 16 November 2022. Di hari yang sama, penyerahan bantuan rumah kepada mustahik kembali dilakukan di Desa Lagading, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap pada Rabu 16 November 2022. Adapun penerima bantuan tersebut yakni keluarga Muhammad Nasir atau Patahana yang kesehariannya bekerja sebagai pegawai SARA yang ada di desa tersebut. Pembangunan rumah layak huni rumah tersebut merupakan rumah yang ke-23 yang dibangun Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidrap untuk para mustahik di Kabupaten Sidrap. Terlihat Bupati Sidrap Haji Dolamando kembali menghadiri penyerahan bantuan pembangunan rumah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidrap dan penyerahan dihadiri Ketua Basnas Sidrap Haji Mustarisede SHI, Camat Pituriase Andi Buti Ali, perwakilan Kapolsek Pituriase, Kepala Desa Lagading Abdullah, tampak pula para kepala sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda setempat. Dalam sambutannya, Dolamando mengajak kepada seluruh warga untuk rajin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan merupakan rukun Islam. Sebagaimana yang dicantumkan di dalam Al-Quran, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ia juga menyampaikan jika ingin lancar usahanya, mari bersedekah, dan kita ingin harta kita selamat, bentengi harta kita dengan sedekah. Kalau kita mendengar tadi laporan daripada Ketua Basnas, luar biasa banyaknya gunanya. Jadi bantuannya itu banyak sekali. Jadi saya mengajak kepada kita sudah tahu kegunaannya ini, zakat ini, kegunaannya infak ini, kegunaannya sedekah ini. Sudah terkumpul semua, tetapi khusus untuk pembangunan rumah hanya khusus zakat. Jadi kalau kita mau perbanyak rumah yang dibangun oleh Basnas, silakan perbanyak juga zakat yang masuk di Basnas. Karena sasarannya lain. Dia khusus pembangunan rumah terutama melayani orang-orang miskin. Dan saya melihat bahwa penilaian untuk menentukan bahwa inilah rumah yang akan dibangun, alhamdulillah, dia bekerja sama dengan camat, dia bekerja sama dengan desa, dia bekerja sama. Kemudian semua pengurus Basnas turun melihat, menilai apakah ini sudah layak atau bagaimana. Dia diskusikan dengan desa. Pada hari ini kami berada di Desa Lagading dalam kegiatan penyerahan kunci pembangunan rumah kepada masyarakat miskin atau mustahik. Jadi tentu kami selaku pemerintah kecamatan berterima kasih kepada Bapak Bupati atau Basnas terkait dengan program-program yang telah dia lakukan untuk bagaimana kepedulian orang-orang yang mampu kepada masyarakat yang membutuhkan, bagaimana meringankan beban kepada masyarakat yang sangat miskin untuk sebagai bentuk kepedulian kita kepada semua masyarakat. Jadi alhamdulillah kita tetap berupaya bergerak bagaimana upaya-upaya pemerintah, UPZ semua menggalang kesadaran masyarakat untuk bagaimana berzakat. Karena dengan berzakat itu adalah anjuran daripada agama. Tentu keutamaan kita dalam berzakat itu yang pertama itu adalah menumbuhkan kesehatan kita, jasmani dan rohani kita, terus sebagai tulabala, dan juga menghapus dosa-dosa, dan lagi pula yang penting adalah untuk bagaimana harta kita bisa lebih berkah. Itu yang utama kami, karena janji-janji Allah
terhadap orang yang berzakat itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dengan zakat yang mereka lakukan. Sehingga nanti apa yang kita sampaikan kepada semua masyarakat bisa tersentuh. Sehingga masyarakat bisa mengumpulkan dana kepada Basnas, melalui Basnas, sehingga nanti program-programnya bisa berjalan dengan baik. Karena walaupun programnya Basnas, kalau tidak ada dukungan dari masyarakat untuk kiat menyumbang serasa mustahil. Olehnya karena itu masyarakat, pemerintah, terutama juga BUMN, kita bergerak untuk bagaimana kita peduli kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Karena banyak sekali program-program yang harus kita lakukan. Kami dari pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih Bapak Bupati dalam hal ini Basnas atas bantuannya kepada masyarakat kami, khususnya di Dusun Dua Maluka ini. Untuk kedepannya kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Camat Pitinase atas antusiasnya kepada desa kami bekerjasama dengan Basnas terkait dengan bantuan rumah ini di Desa Lagadi. Ucapan permohonan maaf apabila dalam kegiatan ini hal-hal yang tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian, karena kita melalui kegiatan ini bersifat sederhana. Karena itu melalui kesempatan ini kami dari pemerintah desa mengucapkan maaf dan ucapan terima kasih. Sementara Ketua Basnas Sidrap Haji Mustari Seda mengungkapkan bahwa tugas Basnas itu ada dua, yakni mencari orang mampu yang ingin berzakat dan menemukan orang yang tidak mampu untuk diberikan bantuan. Ia juga menambahkan dana yang digunakan untuk membangun rumah tersebut merupakan zakat masyarakat. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berzakat dan berinfak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang Bapak dan Ibu salurkan kepada kami. Sementara itu pihak keluarga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah dan Basnas Sidrap karena bantuan pembangunan rumah sebagus ini dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan. Ia pun berharap kepada semua pihak yang telah peduli dan membantu diberikan keselamatan dan kesehatan juga rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami pada hari ini Basnas Kabupaten Sidrap menyerahkan kuncinya melalui Bapak Bupati sebanyak 2 rumah. Yang rumah ke-24 sebenarnya tadi itu lebih awal diserahkan di Kecamatan Dua Pitue, Dusun Lagalumpang. Hal itu baru berpindah ke Desa Lagadi pada hari ini. Kami membangun rumah bukan sekedar keinginan kami semata-mata. Karena bangun rumah Basnas itu adalah dakwah. Dakwahnya di mana? Karena pensyaratan untuk mendapatkan bantuan rumah dari Basnas, yang pertama tanah sendiri, dibuktikan dengan kepemilikan tanahnya. Yang kedua punya ahli waris. Yang ketiga partisipasi di sekitar tetangganya itu luar biasa bagus hubungannya. Yang keempat itu adalah dia harus bersujud, sholat. Jadi memang ini dakwah, namanya dakwah berarti harus mengikuti dakwah itu sendiri. Sehingga dengan demikian sebanyak 24 rumah yang sudah dibangun selama 2 tahun ini, sudah 1,2 miliar sebenarnya dana masyarakat itu dikembalikan ke seluruh Sidrap. Yang akumulasi dana yang dikumpul sejak 2018 Agustus sudah 11 miliar 300 juta. Itu 11.300 juta miliar itu dari 0 rupiah sampai mencapai angka seperti itu berkat semua dukungan dari semua lapisan, terutama dari ASN di kalangan manapun yang sudah terpotong gajinya melalui Bansulbar. Itu sudah alhamdulillah sudah 140 juta rata-rata per bulan itu dari ASN. Kemudian dari pengusaha-pengusaha yang ada di Sidrap ini sangat luar biasa, sehingga rata-rata pengumpulan kita sudah mencapai 235 juta per bulan. Oleh karena itu imbas antara ASN dengan masyarakat dan pengusaha. Oleh karena itu harapan kami, karena masyarakat Sidrap sebenarnya semuanya loyalitas terhadap sumbangan infak dan sedekah. Khusus di Pituriase ini, kalau bicara infak rumah tangga muslim, Pituriase yang paling tertinggi pemasukannya. Kalau berbicara infak, cuma kalau berbicara masalah zakat pertanian, zakat apapun, Kecamatan Pituriawala yang paling tertinggi di sini Rapang. Kalau Pituriase hanya infaknya yang paling tertinggi. Oleh karena itu harapan kami, karena
karena potensi yang ada di Kecamatan Piturias ini sangat berat, sangat besar, sehingga kalau diakumulasikan persentasinya baru sekian 0,sekian% orang yang bersakat di pertanian. Sehingga kami harap ini, karena zakat pertanian itu wajib hukumnya sesuai dengan rukun Islam kita, tanpa berzakat maka tidak sempurna sebenarnya rukun Islam seseorang itu. Oleh karena itu harapan kami yang terakhir, terima kasih kepada seluruh orang yang sudah memasukkan zakatnya di Basnas. Berbagai macam instansi, berbagai macam model-model usaha, kami ucapkan terima kasih. Inilah bukti bahwa ketika berzakat di Basnas akan dikembalikan juga kepada mustahik. Yang terakhir, sebenarnya tujuannya Basnas cuma dua. Sering kami sampaikan bahwa kami berusaha mencari orang yang punya berkewajiban berzakat untuk menyelamatkan mereka. Karena kapan dia hilaf dan lupa tidak mengeluarkan zakatnya, maka sudah jelas pasti berdosa. Dan ada hadis yang sahih dikatakan, walaupun sholat tak bagus, haji berulang-ulang kali, sumbangan tak bagus, tapi tidak mengeluarkan zakat, maka hadis Rasulullah mengatakan, la sholata liman la zakata lahu, tidak ada sholat baginya. Ketika zakat wajib zakat tidak berzakat, maka tidak mungkin menemukan hal yang diharapkan itu. Yang paling terakhir sekali, kami sangat berharap Pak Camat, Pak Desa, seluruh perangkat-perangkat penentu kebijakan di Kepulauan ini, tolong seandainya ada warga mengurus di kantor masing-masing, tidak apa-apa barangkali kita singgung tentang pentingnya memenuhi kewajiban kita dalam berzakat. Itu termasuk bantuan yang paling besar bagi kami, karena biar bagaimanapun kami bersosialisasi kemana-mana, tanpa dukungan pemerintah, masyarakat tidak mungkin terjadi apa yang seperti ini. Dari Desa Lagading, Kecamatan Piturias, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan. Kabar Sulsel didukung oleh